Menyeruput secangkir kopi bukan hanya menikmati rasanya saja, bukan hanya terhipnotis dengan aromanya, namun di balik kenikmatannya ada proses panjang yang perlu dihargai untuk mendapatkan rasa yang mengecap di lidah bagi para pecinta kopi, sehingga digemari bagi siapa saja yang menikmatinya. Berkunjung ke Aceh Jaya, tepatnya di kawasan Lamno, saya penasaran. Saat ini informasi tentang kopi yang ada di Lamno begitu ramai diperbincangkan di kalangan penikmat kopi. Dengan komoditi unggulannya, kopi Robusta. Dari informasi ini, saya mencoba menelusurinya untuk mencari jawaban atas penasaran saya akan biji kopi Robusta Lamno. Dan saat ini juga warung-warung atau kafe yang menyajikan menu utamanya kopi mulai banyak terdapat di Lamno. Karena memang Lamno merupakan kawasan transit bagi mereka yang akan bepergian ke wilayah barat Aceh. Nama saya Rifki. Saya salah satu pecinta kopi. Sebagai pecinta kopi, saya ingin mencari tahu bagaimana proses biji kopi pilihan Robusta Lamno ini yang memiliki cita rasa yang khas dan kemudian dikemas sehingga mulai diminati oleh masyarakat. Berdasarkan informasi di media online, saya akan mengunjungi sebuah desa di mana seluruh penduduknya adalah petani kopi, yaitu Desa Sabet. Lebih kurang 30 menit perjalanan dari Lamno, kita akan sampai di Desa Sabet. Suasana kehidupan masyarakat di sini sangat harmonis, di mana kegiatan sehari-hari masih dilakukan secara bersama-sama. Aktivitas di pagi hari yang akan kita temui di Desa Sabet adalah kesibukan masyarakatnya memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur kopi. Berbeda perlakuannya dengan biji kopi Arabica Gayo, biji Robusta Lamno ini dijemur beserta dengan kulitnya hingga kering dari kandungan air yang terdapat di biji kopinya. Saya mencoba merasakan nuansa di pagi hari di Desa Sabet dengan aktivitas menjemur kopi sambil berbincang-bincang dan mencari tahu proses distribusi kopi Robusta Lamno.
Dan ternyata untuk saat ini Desa Sabet adalah penyuplai terbesar di Aceh untuk biji kopi Robusta. Setelah kering, biji-biji kopi ini kemudian akan diolah untuk memisahkan kulit dan bijinya. Semua prosesnya dilakukan secara sederhana. Terletak di ketinggian 700 mdpl, kopi Robusta Lamno termasuk dalam dataran rendah. Dan Desa Sabet merupakan sentra produksi biji kopi Robusta Lamno. Secara keseluruhan, jumlah petani kopi di Aceh Jaya mencapai 2.509 orang dengan luas kebun 2.125 hektar, sedangkan produksinya sebanyak 753 ton per tahun. Data ini berdasarkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021. Di Desa Sabet, hampir keseluruhan penduduknya memiliki kebun-kebun kopi, dan lahan-lahan kosong mulai dimanfaatkan untuk dijadikan perkebunan kopi Robusta. Warga Desa Sabet sangat menjaga dan memberikan perhatian khusus dalam merawat kebun-kebun kopi. Secara bergotong royong, lahan perkebunan kopi selalu dibersihkan untuk menjaga unsur hara tanah agar dapat menghasilkan biji kopi Robusta yang berkualitas. Melihat semangat para petani kopi Robusta di Desa Sabet, rasa optimis menjadikan kopi Robusta Lamno untuk jadi yang terbaik sangatlah besar. Mengingat kesuburan tanahnya untuk komoditi kopi begitu mendukung. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak. Rifki Pak. Faisal. Oke. Nyo tengah pubut Pak. Tengok pergi lahan Pak. Iya, puno lewat kan. Langkalan kok rame-rame nyo tengah kegiatan tu Pak. Kegiatan pembersihan lahan. Oh, tengah kegiatan pembersihan lahan. Oke. Nyo lahan pun berarti Pak. Lahan kopi binaan BI. Oh, lahan kopi binaan Robusta. Robusta. Oke. Nah, jadi kopi Robusta kan terkenal di Aceh Jaya Pak. Ya. Maksudnya nyata pegah Aceh Jaya kan dikenal dengan kopi Robusta. Nyo umur pada Pak? Kaleton. Kaleton. Oke, lo mantu-mantu apa? Get. Repot. Jadi perawatannya lagi ya Pak? Cabut-cabut ngalung? Pembersihan lahan lebih get cabut lagi supaya untuk menjaga unsur hara tanah karena langsung kasih pakai pupuk kimia. Ya. Dapat merusak unsur hara tanah. Oke, nyo bungong phone ya Pak? Berarti ya? Ini bungong phone. Oke. Nyo hama-hama lain lagi binatang. Binatang nah kamu rena moe. Oh, sibir. Kan pas masa panen masa panen mereka masak. Hanya aja truk moe untuk apa ju kopi je. Oke. Jadi berbincang-bincang dengan Pak Faisal selaku ketua kelompok tani kopi di Desa Sabet, banyak informasi yang saya dapat bagaimana merawat tumbuhan kopi
dari bibit hingga menghasilkan biji kopi yang siap panen. Dan ternyata perhatian pemerintah untuk mengangkat kembali kejayaan Robusta Lamno sangat serius. Ini dibuktikan dengan adanya perkebunan kopi binaan dari pemerintah untuk membangkitkan gairah semangat para petani dan menjadikan kopi sebagai penopang utama ekonomi para petani. Melanjutkan perjalanan saya untuk mengetahui proses biji kopi Robusta Lamno yang menjadi komoditi unggulan, khususnya di Aceh, saya akan melihat proses pemetikan biji kopi yang siap dipanen. Assalamualaikum Kak. Salam. Lagi panen kopi? Iya nih Bang, ada beberapa yang udah merah. Oh, ini ya biji kopinya ya? Iya. Biji kopi Robusta Aceh Jaya. Ini sekarang udah dari jam berapa mulainya? Dari jam 8 sampai jam setengah 10. Karena kan masih belum panas kan. Ini sekarang saya juga mau petik lagi. Oh ya? Saya ikutan boleh? Boleh. Mari. Ini Bang, petik udah banyak nih. Kan ada yang kuning sama yang merah. Iya. Oh itu yang... Nah, ini yang lebih bagus. Olis merupakan warga desa Sabit, di mana setiap akhir pekan dia akan membantu proses panen kopi dari kebun yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan ia juga seorang barista. Kalau misalnya tadi ada lihat, kan banyak tuh bunganya. Nanti waktu udah jadi buah, waktu itulah tuh panennya yang paling bagus. Oh yang bunga yang putih-putih tadi ya? Iya, yang bagusnya. Oh ini masih Dari Olis, saya mengetahui biji kopi Robusta mana yang harus dipetik. Oh yang bunga yang putih-putih tadi ya? Iya. Dan saya beruntung, karena di desa Sabit saat ini adalah musim panen kopi. Sehingga saya bisa melihat kilauan biji-biji kopi Robusta ketika terpancar sinar matahari. Harapan besar terlihat dari semangat petani kopi Robusta pada saat memetik biji-biji kopi, yang mana saat ini menjadi penopang ekonomi para petani yang ada di desa Sabit.
Awal mula ide usaha ini melihat sejarah dari Lamno sendiri, bahwasanya sejak zaman Portugis itu kopi Robusta Lamno ini sudah ada. Nah, itu dibuktikan dengan keturunan-keturunan Portugis yang ada di Lamno, seperti yang mata biru, kemudian rambutnya yang pirang, itu banyak terdapat di Lamno. Melihat potensi dari kopi Robusta Lamno ini sangatlah banyak gitu, apalagi dengan cita rasa yang sangat khas yang terdapat pada kopi Robusta Lamno gitu. Saya melihat petani-petani kopi yang ada di Lamno sejak zaman kejayaannya, namun itu sempat redup dikarenakan apa? Kita kan di Aceh mengalami masa konflik, kemudian juga tsunami, itu membuat kopi Lamno itu tidak dikenal lagi ataupun sudah redup di kalangan pecinta-pecinta kopi Robusta yang ada di Aceh gitu. Dengan mengusung berbagai konsep yang saya kembangkan untuk kepentingan juga dari si petani kopi Robusta Lamno ini, supaya apa? Hasil yang kita dapatkan itu semaksimal mungkin sangatlah bagus, sehingga membuat kualitas kopi Robusta Lamno ini semakin kuat dan juga semakin istimewa di kalangan pecinta kopi Lamno. Haris adalah pemuda Lamno dan mempunyai tekad untuk mengangkat kembali kejayaan kopi Robusta Lamno dengan membangun bisnis yang bahan bakunya kopi Robusta yang langsung dibeli dari para petani yang ada di Desa Sabet. Hal ini ia lakukan untuk memangkas biaya distribusi para petani kepada pengepul, sehingga harga kopi Robusta tidak jauh berbeda dengan harga di pasaran. Dan tentunya ini lebih meningkatkan kesejahteraan para petani kopi Robusta yang ada di Desa Sabet. Dari biji kopi Robusta ini, Haris telah memproduksi produk yang sudah beredar di pasaran, khususnya di Aceh, baik itu dalam bentuk green bean ataupun biji kopi yang telah di roasting dan juga dalam bentuk bubuk. Dan ia juga memproduksi minuman olahan kopi khas Aceh yang bagi pecinta kopi sering disebut sangar. Harapan saya Lamno ini menjadi sentral atau pusat kopi Robusta yang ada di Aceh. Karena apa? Jadi ketika nanti orang ingin cari kopi Robusta, ya itu Lamno tempatnya gitu. Itu harapan besar saya sebenarnya, sehingga ada berbagai macam olahan, kemudian ada berbagai riset-riset tentang kopi Robusta yang ada itu kita terapkannya di Lamno, sehingga menjadi daya tarik khusus bahwasanya Lamno itu menjadi pusatnya Robusta yang ada di Aceh. Itu harapan besar saya. Dengan usahanya ini, Haris telah juga membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda yang ada di Lamno dan diharapkan mampu menjadi duta kopi yang dapat mengangkat kejayaan kopi Robusta Lamno. Di tengah maraknya mesin-mesin modern dalam menyajikan kopi, tradisi yang sudah ada sejak lama terus dipertahankan. Di Desa Sabet, kita masih mudah menemukan masyarakatnya secara manual meracik kopi dengan cara dikonseng dan kemudian ditumbuk menggunakan alu.
Ini tengah bangsa kopi robusta. Oh, bahasa ibu. Perlu kesabaran dalam mengolah biji kopi secara tradisi masyarakat Sabet, karena dibutuhkan waktu lebih kurang 30 menit untuk menghasilkan kopi yang matang dengan aroma yang khas. Dengan proses unik ini, saya sangat tertarik untuk mencoba seperti apa menggunakan alu dalam menghaluskan biji kopi. Aroma kopi robusta yang dihasilkan secara tradisi ini sangat berbeda, dan menurut saya ini lebih wangi. Mak. Manyo aja ya, bukan kata-kata ya. Yang biasa aja Pak Utara ya. Ada ambil kamu sini ngomong cara lagi kan? Sip, nah acara lagi ya. Keramahan warga desa Sabet membuat saya merasa nyaman. Dengan secangkir kopi tubruk robusta, memberikan banyak cerita. Nyonya mesti berarti nyonya kade mandu mah. Kade mandu aja tadi. Berarti belumnya pada ujun. Biar tadi nyonya nanti. Belum nyonya goreng. Nah ya, nyonya gorengnya, nyonya goreng kali yo. Kopi betul. Melihat potensi kopi yang ada di Lamno, khususnya di desa Sabet, saya sangat optimis kopi robusta produksi desa Sabet mampu bangkit dan berjaya. Dan tentunya perlu dukungan bagi masyarakat Aceh untuk dapat memberikan tempat bagi kopi robusta Lamno dari desa Sabet agar dapat menjadi unggulan dan menjadi nilai ekonomi yang tinggi yang dapat mensejahterakan para petaninya dan juga pelaku usaha dari kopi robusta Lamno.